Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, insyaallah untuk di pertemuan kita kali ini yaitu materinya adalah tentang surat At-Takwir. Nah ya, insyaallah kita akan membahas tentang surat At-Takwir ini. Baiklah, sebelum kita bahas, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita kali ini senantiasa ada dalam lindungan Allah dan dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semuanya, kita langsung saja membahas tentang surat At-Takwir. Baik, nah ya, At-Takwir ini artinya adalah yang digulung. Nah ya, kata tersebut diambil dari ayat pertama surat At-Takwir. Surat ini terdiri dari 29 ayat. Nah, diturunkan sebelum surat Al-A'la dan sesudah surat Al-Fatihah. Nah, surat ini pun menceritakan peristiwa yang akan dialami sebelum atau pada saat hari kiamat. Nah ya, surat ini pun menceritakan kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia serta menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan Allah. Nah baiklah anak-anak semuanya, jadi memang di dalam Al-Quran surat At-Takwir ini salah satunya menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat ya, dan selain daripada itu menceritakan pula tentang kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita ya. Nah baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita membahas isi kandungannya, mari kita perhatikan terlebih dahulu dan kita bacakan bersama-sama surat At-Takwir ini ya. Siap? Kita mulai ya. Yuk kita bacakan bersama dan kalian lihat pula artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidam qutilat wa idzas syuhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil hunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin
wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tazhabun in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, itulah surat At-Takwir ya, yang sudah kita bacakan bersama-sama. Nah baik, sebagaimana surat Al-Infitor yang kita bahas kemarin ya, pada awal surat At-Takwir ini pula Allah kembali menceritakan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Nah peristiwa-peristiwa itu sebagaimana yang Allah jelaskan. Yang pertama, bahwasanya matahari akan digulung. Nah ya, selanjutnya bintang-bintang akan berjatuhan. Lalu selain daripada itu gunung-gunung diratakan ataupun gunung-gunung meletus ya. Lalu unta-unta yang mana unta ini sedang hamil maka ditinggalkan. Nah lalu binatang-binatang liar atau binatang buas akan dikumpulkan. Lalu selain daripada itu lautan akan diluapkan. Dalam artian terjadilah tsunami yang begitu dahsyat ya. Lalu ruh-ruh dipertemukan dengan jasadnya. Nah selain daripada itu anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya atas dosa apa mereka dibunuh. Nah selanjutnya catatan-catatan amal pun dibuka, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan ya. Lalu langit dilenyapkan. Selanjutnya neraka jahim atau neraka jahanam akan dinyalakan oleh Allah, dan adapun surga didekatkan ya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah adapun peristiwa-peristiwa ini tentu sangat menakutkan. Mau atau tidak hal ini akan terjadi ya. Betapa tidak ketika matahari yang selama ini menerangi bumi akan digulung ya, ataupun sekedar terjadi gerhana, banyak orang yang ketakutan ya apabila gerhana matahari. Nah orang-orang yang paham segera berkumpul untuk melaksanakan sholat gerhana ya pada saat gerhana. Lalu selain daripada itu berserah diri kepada Allah. Nah ya, ini ketika kita melaksanakan ataupun kita melihat gerhana. Nah apalagi ini ketika di akhir zaman nanti, di hari kiamat, matahari akan digulung oleh Allah. Nah selain daripada itu, meletuslah satu gunung berapi saja bisa membuat orang-orang panik ya. Apalagi nanti ya ketika terjadi hari kiamat, maka letusannya itu akan dirasakan oleh seluruh makhluk. Nah kejadian ini akan terjadi. Lampu mati, letusan gunung menggelegar, hujan debu, gempa bumi terus menerus, air bersih dan makanan susah untuk didapatkan, dan masih banyak kesulitan-kesulitan yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar ya. Bayangkan saja, apalagi kalau semua gunung dibuat rata oleh Allah, tentunya akan sangat menakutkan. Lalu unta-unta bunting ataupun unta-unta yang hamil ini merupakan simbol harta kekayaan ya. Dalam tradisi bangsa Arab, memiliki unta itu pertanda orang kaya, apalagi jika unta tersebut akan melahirkan. Namun pada hari kiamat nanti semua itu akan diabaikan oleh pemiliknya ya. Sudah tidak dipedulikan lagi harta kekayaannya yang selama ini menjadi kesombongan dan menjadi penghalang atas ibadahnya kepada Allah. Nah manusia tidak akan ingat ya terhadap rumahnya, kendaraannya, istri dan anak-anaknya, semua itu pun sama akan ditinggalkannya saking takut, dan hanya dalam pikirannya itu hanyalah untuk bagaimana cara menyelamatkan diri. Nah peristiwa kiamat sangat dahsyat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu atas peristiwa-peristiwa itu.
Pada ayat ke-14 Allah menerangkan, pada hari itulah umat manusia baru akan tersadar apa yang telah dikerjakannya selama ini. Nah, adapun ayat selanjutnya Allah bersumpah melalui kekuasaannya. Nah, bintang-bintang yang beredar dan terbenam, malam apabila hampir meninggalkan gelapnya, fajar apabila telah menyingsing, Allah yang mempunyai arasy dan yang ditaati oleh para malaikat bersumpah, Al-Quran memang benar-benar firman Allah. Nabi Muhammad yang menerima wahyunya itu tidak gila, ya. Al-Quran pun bukanlah perkataan setan. Al-Quran sebagai peringatan bagi semesta alam, bagi segenap umat manusia yang menempuh jalan yang lurus, tetapi semuanya dapat ditempuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan keimanan kita harus mengimani, ya, bahwasanya Allah Tuhan kita, ya, malaikat adalah utusan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, dan rukun-rukun iman yang lainnya. Dan hari kiamat pun kita harus imani bahwa hari kiamat akan terjadi. Nah, itulah isi kandungan surat At-Takwir. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, jadi intinya adalah dalam surat At-Takwir ini menjelaskan kejadian-kejadian di hari kiamat, ya, sebagaimana dijelaskan pula di dalam surat Al-Infitar. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu memperbaiki diri, kita harus selalu beribadah kepada Allah dengan segala kemampuan kita, ya, agar kelak ketika kita meninggal dunia, maka kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah, itu saja anak-anak semuanya. Adapun untuk tugas hari ini seperti biasa, kalian hafalkan kembali suratnya, ya, surat At-Takwir. Nah, adapun yang belum memberikan setoran dari surat-surat sebelumnya, silahkan nanti Bapak tunggu, ya. Oke, nah, kirimkan dalam bentuk video. Oke, baik, itu saja barangkali untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa ada dalam kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.